Bapa yang sangat luar biasa. Kami punya Tuhan yang baik banget buat kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, Kau baik banget buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kata yang cukup untuk kami ungkapkan betapa baiknya Engkau buat kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala amin. Ku tinggikan, lalu mulia. Amin. Terpujilah nama-Mu. Segala puji. Katakan ku tinggikan, kemuliaan bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji. Ku tinggikan, 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 ku
keputusan berkata, Tuhan, apapun keadaanku hari ini, aku memilih untuk menyembah-Mu. Aku memilih untuk bersyukur. Ada berapa di antara saudara dokter memvonis Anda? Ada berapa di antara saudara kesulitan demi kesulitan datang menghadang setiap jalan di depan Anda dan saya? Tapi hari ini Alkitab mencatat Yesus datang buat setiap kita, untuk menolong kita, untuk membuka jalan kita, untuk menguatkan kita dan memulihkan setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Hari ini kami tahu bahwa kami punya banyak alasan di hadapan Tuhan. Tapi jika kami ada sampai hari ini, kami mau bersyukur. Kami mau mengangkat tangan bukan hanya karena biasa kami mengangkat tangan, tapi kami tahu bahwa ketika kami mengangkat tangan ke arah surga, surga terbuka. Ketika kami mengangkat tangan ke arah surga, open heaven. Ketika kami mengambil keputusan untuk menyembah-Mu, apapun alasannya, apapun keadaan hari ini, Engkau tidak bisa menahan semua yang baik buat setiap kami. Demi nama Yesus, kami tinggikan Engkau, kami sanjung nama. In Jesus name, amen. Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kadang merasakan bahwa Yesus itu hanya ketika kita setiap beribadah, kemudian kita pulang ke rumah dan kita mengalami masalah, kemudian Dia tolong kita. Tapi sesungguhnya Dia jauh lebih dari itu. Alkitab mencatat, for God so loved the world that He gave His only and beloved Son. Dia berikan anak yang dicintanya, bukan hanya mati buat kita, tapi tinggal di dalam kita, di dalam Anda dan saya. Dan Dia selalu berjalan menyertai kita, bukan hanya ketika kita masa sulit. Setiap saat Dia ada buat setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Ada orang berkata bahwa, oh ya, saya baik-baik saja, nggak mengalami apa-apa, mengalami semua yang baik. Ada orang yang dari luar kelihatan oke, casingnya bagus, tapi tidak sedikit yang saya bertemu mereka hancur di dalam. Saya bertemu dengan banyak orang yang terhilang di tengah ratusan orang di gereja. Saya ketemu dengan banyak orang yang mereka adalah orang-orang yang tahu Tuhan. Mereka bahkan yang melayani, mereka yang tahu Yesus, melihat mujizat setiap hari. Tapi banyak kali ingin berhenti di tengah jalan, karena kadang mereka berpikir Yesus hanya sampai menyelamatkan, tapi tidak berjalan bersama Anda dan saya. Alkitab mencatat, ketika engkau berjalan melewati api, ketika engkau melewati banjir yang besar, air yang akan menghanyutkan, Alkitab mencatat, do not be afraid. Jangan takut, karena aku menyertai engkau. Bukan orang yang kita bisa andalkan yang menyertai kita, tapi Yesus yang luar biasa, yang berkata jangan pernah takut. Yang setuju boleh katakan amin. Dan Dia yang sama, yang berjalan bersama dengan Anda dan saya sampai ada di penghujung 2021. Setuju boleh katakan amin.
bukit jauh dari sini, di sana Kau luar biasa. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, kasih Tuhan sempurna tetap. Ku datang pada salib Kristus. Saudara yang tahu boleh nyanyikan sama-sama. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada sana ku dapat ampun dosa. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku datang, ku datang. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan kakinya sana ku dapat ampun dosa. Kemarin saya pulang dari Amerika, kemarin persis, dan kemudian seorang yang telepon dari Amerika dan berkata bahwa dia melayani Tuhan, dia diberkati secara keuangan, tapi dia depresi. Tidak ada keluarga yang tahu, hanya teman-teman yang tahu. Saya cerita kepada dia, saya ngalamin depresi yang lama, dan saya tidak tahu kalau saya depresi. Bapak Ibu, dia katakan bahwa dia melayani Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia sering mengalami kesendirian. Can you imagine that? Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak bisa melihat orang dari luar. Sebab itu siapa yang perlu Yesus? Bukan hanya yang sakit secara fisik. Setuju, boleh katakan amin. Di tempat ini dicatat, boleh naikkan please, House of Healing. Rumah di mana Tuhan menyembuhkan setiap kita. Setuju, boleh katakan amin. Kadang kita berpikir yang sembuh itu hanya orang yang di kursi roda, yang sembuh itu hanya orang yang stroke, yang sembuh itu hanya orang yang sakit ginjal, cancer. Anda lupa ada berapa di antara kita yang Anda terluka, Anda kecewa, Anda ditikam dari belakang, Anda mengalami depresi, mengalami mental illness, dan banyak hal yang lain. Yesus ingin menyembuhkan setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika Yesus berjalan melewati setiap kampung, Bapak Ibu, Dia ingin menjumpai setiap orang siapapun itu, dan ingin menyembuhkan setiap orang. Tidak sedikit yang saya bertemu orang-orang yang ingin bunuh diri, dan mereka adalah orang-orang yang kenal Yesus. Saudara bisa bayangkan, dunia sudah hancur. Sebab itu Yesus datang. Dia memberi pengharapan buat setiap kita, Pak. Dia memberikan kekuatan buat setiap kita. Dia datang bukan hanya sebatas agama,
Setuju? Boleh katakan amin. Kadang kita merasa bahwa Kristus itu tanpa kita sadari seperti agama saja, seperti satpam. Anda minta dia untuk menjaga, minta untuk menolong, hanya sebatas dokter yang mengobati kita. Anda dan saya lupa padahal Yesus itu, Sang Natal itu, yang memberikan kita pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, Pak. Pengharapan yang diberikan itu kepada kita, the hope for the world. Itu adalah pengharapan yang hidup. Setuju? Boleh katakan amin. Dan pengharapan itu adalah seorang pribadi. Setuju? Boleh katakan amin. Pengharapan itu adalah pribadi. His name is Jesus. Setuju? Boleh katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Berapa di antara saudara yang berkata bahwa kadang-kadang aku kehilangan pengharapan? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan saya? Pernah nggak saya kehilangan pengharapan? Sering, Bu. Pernah nggak saya melewati masa-masa sulit dan merasa bahwa Tuhan jauh? Sering banget, Pak. Saya harus jujur. Tapi di saat saya ingin melepaskan pegangan atau merasa tidak mampu, saya selalu merasakan bahwa Yesus begitu dekat. Mungkin ada yang bertanya, berapa lama melayani Tuhan? Lama. Di mana aja, dari ribuan orang, puluhan ribu, dari tempat kecil, beberapa orang, di mana saja, ke daerah, ke tempat-tempat yang jauh. Kadang kan hari ini pelayanan identik dengan panggung, pelayanan identik dengan konser, pelayanan identik dengan semua kemegahan. Dan ketika saya sudah berapa lama melayani, ketika masa sulit datang, apa yang saya lakukan? Berlutut di hadapan Tuhan. Apakah saya kurang kuat? Saya tahu firman, saya tahu Yesus, tapi ada saatnya saya punya kekuatan sangat terbatas. Apa yang saya lakukan? Saya belajar melihat pengharapan itu adalah pribadi. Dia hidup. He is a person. Dia pribadi yang hidup. Di dalam Kolose berkata bahwa the hope is in you. Adalah suatu pengharapan akan kemuliaan Kristus. Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang akan memampukan kita untuk melihat semua kebaikan Tuhan. Orang yang bunuh diri bukan karena dia bukan Kristen. Orang yang mengambil keputusan yang salah bukan karena dia tidak tahu Yesus atau belum melayani. Saya ketemu dengan banyak orang, mereka sudah lihat mujizat setiap hari, tapi mereka kehilangan pribadi itu. Kehilangan pribadi itu. Kehilangan Yesus yang hidup itu. Saudara, karena mujizat tidak bisa menggantikan pribadinya. Setuju? Boleh katakan amin. Kebaikan Tuhan, berkat tidak bisa menggantikan posisi Yesus di dalam hidup Anda dan saya. Kalau kita mengikut Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, ketika engkau tidak diberkati, ketika engkau susah, ketika jalan tertutup, Anda kehilangan di mana Yesus. Betul? Saudara, andai ada di antara saudara yang ketika engkau ikut Tuhan engkau diberkati, dan ketika engkau ikut Tuhan engkau kemudian keuangannya minus, saya ingin bertanya, apakah engkau tetap mencintai Tuhan luar biasa? Tidak semua. Hanya beberapa orang yang mengalami Kristus secara pribadi yang sanggup untuk bertahan. Setuju? Boleh katakan amin. Ketika engkau cinta Tuhan luar biasa dan semuanya oke, semua juga bisa. Even orang yang bukan Kristen pun bisa. Tapi ketika engkau mencintai Tuhan dan kemudian dapat kabar anggota keluarga kena cancer, anggota keluarga ada yang diizinkan kecelakaan. Ada teman saya satu keluarga hilang di pesawat Adam Air. Bapak Ibu, it's not easy to say, Lord, you are my Savior. Nggak mudah.
Mama dari yang sekeluarga hilang di Adam Air adalah ibu gembala. Dan yang meninggal di Adam Air adalah anaknya Bapak Gembala. Jadi mamanya senior pastor bersama 3 orang cucunya. 2 tahun ibu gembala mamanya ini disembuhkan. Nggak langsung Pak, it's not easy. Di tahun-tahun awal mamanya itu menunggu setiap sore. Dia berharap cucunya pulang. Dan mendengar jejak-jejak kaki cucunya pulang. Ini ukuran ibu gembala, senior pastor. Everyone has a limit. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu lagu-lagu yang saya tulis ketika dokter memvonis saya adalah lagu-lagu yang saya tulis ketika hampir saya kehilangan pengharapan. Saya hampir tidak melihat Yesus. Saya dan suami kami melayani Tuhan, memberi diri, memberi hidup. Kelihatannya banyak yang sudah kami buat Tuhan. Dan bukan berarti Tuhan harus membalas budi kami. Enggak. Tetapi kan kita manusia berpikir, saya sudah melayani, tapi kenapa dokter memvonis saya tidak punya harapan untuk hidup? Saudara tahu, kita punya berbagai alasan untuk kecewa dengan Tuhan. Tapi yang saya lakukan, Yesus, aku tidak melihat Engkau. Enggak lihat. Ada seorang ibu yang hancur karena mendapati anaknya terlibat pergaulan bebas, berujung di penjara. Ibunya melayani Tuhan. It's not easy. Kalau Anda diangkat tinggi, sukses, berkatnya banyak, dibuka jalan semuanya, anak-anak sukses. Anda mau angkat tangan setinggi apapun, semua orang bisa. Setuju boleh katakan amin. Tapi ada banyak orang saya ketemu, suaminya meninggalkan dia. Dan istrinya tetap mengangkat tangan dan berkata, Lord, you are forever friend that I have. Engkau sahabat yang paling baik, yang tidak pernah meninggalkan aku. Tidak mudah. Sebab itu firman Allah berkata, kenapa? Yesus ingin datang, itu saja saudara. Jadi kekristenan itu bukan agama. Setuju boleh katakan amin. Kristen itu agama. Karena Indonesia, kita mengaku ada beberapa agama, dan agama adalah salah satu institusi karya keselamatan, menolong setiap orang untuk mengalami tuntunan Tuhan. Tapi kekristenan is not just a religion. Bukan hanya soal agama. Kekristenan bukan hanya soal Anda ke gereja, Anda beribadah, Anda pulang, kasih persembahan, Anda pulang, dan that's it. More than that. Lebih dari itu, kekristenan adalah Anda berjalan mengikuti Yesus di depan Anda, mengikuti teladannya, mengikuti jalannya. Ketika Yesus ditolak, ketika Yesus disakiti, ketika Yesus mengalami penderitaan, Anda sedang mengikuti that person, pribadi yang hidup itu. Sebab itu kekristenan adalah mengikut Yesus yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Sehingga ketika engkau mengikut Yesus, engkau akan tahu siapa yang pegang hari esok. Saya ketemu dengan banyak anak muda, dia pikir bahwa semua hidup enak, nggak perlu apa-apa, semua nyaman. Anda tidak pernah tahu. Kalau Anda lihat dalam 2 tahun ini ada berapa banyak orang yang dipanggil pulang cepat lewat COVID. Bukan karena mereka berdosa, tapi karena tidak pernah ada orang yang tahu kapan, hari ini atau esok kita pulang. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang tahu Anda hari ini duduk, besok dipanggil pulang? We never know. Sebab itu ketika masih ada waktu buat kita saudara, mari berjalan bersama dengan Yesus. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Orang yang berjalan bersama
bersama dengan Yesus, Anda tidak akan pernah kecewa sekalipun Anda punya alasan untuk kecewa. Sekali lagi, orang yang berjalan bersama dengan Yesus, Anda tidak akan pernah tinggal di dalam kekecewaan sekalipun Anda punya berbagai alasan untuk kecewa. Karena yang Anda ikuti bukan agama, bukan sesuatu biasa, tapi Anda sedang mengikuti Yesus. His name is Jesus. Dan Dia yang berjanji, I am with you. Dia yang berjanji, aku memberikan kepadamu pengharapan yang tidak akan pernah mati. Alkitab mencatat dengan jelas seperti ini, saudara, bahwa Dia adalah pribadi yang selalu ada buat kita, bahkan ketika tidak ada orang yang bisa menolong kita. Kolose 1 ayat 24 sampai 29, satu ayat yang berkata, Christ is in you, the hope of glory. Sekali lagi saya balik, ada yang bertanya, apakah saya selalu menghadapi semuanya enak, jalan buntu? Tidak pernah, kesulitan tidak pernah. Berkali-kali saya dimatikan secara kedagingan dengan proses, dengan kesulitan, melatih kesabaran, melatih bisa mengampuni, melatih melewati masa yang sulit, melewati masa-masa lembah kekelaman. Kenapa? Karena Tuhan ingin melatih kita dan memberitahu kita bahwa pengharapan di dalam saya itu tidak akan pernah mati. Setuju? Boleh katakan amin. Ada berapa di antara saudara yang percaya pengharapan di dalam engkau tidak pernah mati? Boleh lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pengharapan di dalam engkau is a person. His name is Jesus. Namanya Yesus. Setuju? Boleh katakan amin. Dia pribadi yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Haleluya. Dan itu yang saya tahu, bahwa saya memiliki Yesus yang luar biasa. Boleh sekali lagi, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika pengharapan itu ada, Bapak Ibu, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Mungkin kadangkala saya berkata kepada Bapak Ibu jangan takut, saya sedang berkata kepada diri saya sendiri. Karena Anda dan saya sama, kita ada di medan yang sama. Setuju? Boleh katakan amin. Saya terbatas, Anda juga mungkin terbatas. Everyone has a limit. Tapi Yesus kita tidak ada batasnya. Setuju? Boleh katakan amin. Tidak ada batasnya. Kemarin kami mendengarkan kabar ada seorang bapak yang sakit jantung kritis. Bahkan hanya didoakan lewat telepon. Dan kemudian keluarganya berkata, kami melihat kuasa Allah yang luar biasa. Bapaknya melewati kritis dan membaik, pulih. Ada seorang ibu yang ketika dalam healing worship itu bahkan saudara keluar dari rumah sakit jantung hanya untuk datang ke ibadah. Dan bukan kami yang menolong, Yesus yang menolong. Kami hanya menjadi sarana untuk mendoakan. Dan ibu itu berjumpa dengan Yesus. Saudara tahu, ibu itu datang dalam keadaan yang kritis. Sampai pulang dengan musik antri yang banyak. Karena acara waktu itu healing worship, ribuan yang datang. Sampai hari ini jantungnya sehat, saudara. Anda lihat Yesus tidak pernah berubah. Setuju? Boleh katakan amin. Kemarin kami mendengar kabar ada seorang ibu, anaknya retinanya bolong. Sangat sederhana. Ketika Tuhan menemukan hati kita dan iman kita berharap kepada Dia, tidak kecewa kepada Dia, dikabarkan 2 kali di CT scan, MRI, dinyatakan retinanya pulih semuanya. Siapa yang melakukannya kalau bukan Yesus? Setuju? Boleh katakan amin. Berapa di antara saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah luar biasa? Boleh lambaikan tangan saudara. Dia bukan hanya menyembuhkan yang sakit, Dia sanggup membuka jalan kita. Dia sanggup memulihkan keluarga kita. Dia sanggup melakukan segala-galanya karena Dia Allah yang menyertai kita. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yesus pegang erat ku,
lampunya ditelangi. Bapa, jangan Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, ku tak dapat hidup. Bapa, jangan Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat tanganmu. Yesus, erat tanganku, di luar kasih-Mu Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat saja, Yesus, Bapa, jangan Engkau selama ku hidup. Ada berapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, mungkin aku setiap minggu ke gereja, setiap hari Tuhan buka jalan. Kadang aku lupa bahwa kekristenan itu adalah seorang pribadi. Kekristenan kita itu adalah pribadi yang tinggal di dalam Anda dan saya. Yesus adalah pengharapan. Christ is in you. Christ is in you. Kristus itu di dalam ibu. Kristus itu di dalam setiap kita. Jika Kristus di dalam kita, kita tidak akan pernah kecewa. Setuju boleh katakan? Anda mungkin kecewa, iya, tapi Anda akan melihat bahwa ada kekuatan yang baru yang Dia berikan buat setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Sampai hari ini saya mengikuti Yesus dan Dia tidak pernah mengecewakan. Never. Mengalami banyak sulit, iya, tapi saya selalu melihat Dia tidak pernah mengecewakan. Selama saya mengikut Tuhan sampai hari ini, banyak sekali doa yang tidak Dia jawab. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang diizinkan saya hadapi, dan hampir saya kehilangan kekuatan. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah melihat Yesus mengecewakan saya. Karena saya berusaha melihat bahwa yang di dalam saya adalah pribadi yang tidak pernah bisa untuk dikalahkan. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, aku perlu Tuhan. Boleh angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Hanya Anda yang perlu Yesus. Ada berapa di antara saudara? Hanya Anda yang perlu Yesus. Karena Alkitab mencatat dalam Wahyu 3:10 bahwa lihat, aku berdiri di depan pintumu. If you open your heart, kalau engkau membuka hidupmu, hatimu, aku akan masuk. Aku akan tinggal di sana. Aku akan mengangkat penderitaanmu. Aku akan menyembuhkan engkau. Aku akan membebaskan engkau dari setiap depresi, dari setiap tekanan, dari setiap kesulitan, dari setiap ketakutan, dari setiap kekecewaan, dari setiap trauma, apapun itu, you name it. Jika kau buka hatimu dan saya buka, Kristus itu akan tetap di dalam kehidupan kita. Tangan kami angkat ke surga. We pray, Lord.
Shanda rata kaya ralabaya shika rata kaya rata kaya rata kaya. Biar kasih Tuhan mengalir di tengah-tengah kami pada saat ini. Mengalir kekuatan yang baru turun pada saat ini juga. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Bebaskan yang terikat. Jamah setiap kami yang mengalami depresi, yang mengalami tekanan. Heal right now in Jesus mighty name. Ya ralabaya shikara rabaya ralabaya shikara rabaya. Boleh saya berdoa wanita yang berpakaian marun, kedua dari depan. Ya. Iya, yang mengangkat tangan. Ibu yang pakai baju marun. Iya, may I pray for you? Iya. Mari angkat tangan kita dimanapun Anda berada. Kemarin kami ada di Amerika, pemain keyboardnya sampai cairan di hidungnya itu keluar sampai. Kenapa saudara? Karena perjumpaan dengan Kristus itu lebih dari harta yang luar biasa. May I pray for you? Saya percaya jika Yesus melangkah hadir di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat banyak sekali orang yang berdesak-desakan, tapi hanya satu orang yang kadang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena Yesus itu bukan agama, He is a person. Dia adalah pribadi, saudara. Alkitab mencatat, come to me, datang kepadaku engkau yang berbeban berat, yang orang lain tidak bisa tolong. Dia akan memberikan bahu yang kuat. Dia akan berjalan ketika engkau tidak punya lutut yang cukup kuat. Yesus itu hidup lebih dari agama, lebih dari ketika engkau melihat gambar Yesus di dinding. Yesus itu hidup bahkan ketika engkau melihat semua jalan tertutup, dan dalam sekejap ketika engkau memanggil namanya, Dia ada di sana. Kadang tidak selalu badai itu diteduhkan, tapi badai tetap mengamuk, tapi Dia meneduhkan hati kita. Berapa di antara saudara jika Yesus melangkah hadir di tempat ini dan kau berkata, Yesus, aku perlu engkau. Alkitab mencatat ada orang-orang yang sudah divonis dokter, ada wanita pendarahan yang dia kejar Yesus di antara banyaknya orang. Ada orang-orang yang kusta, najis, dia berseru, Yesus anak Daud. Alkitab mencatat mereka cry out. Itu bukan panggil biasa, tapi itu berteriak, saudara. Itu memanggil dengan berteriak dengan sekuat tenaga, saudara. Berapa di antara saudara, jika Yesus ada di tempat ini, mari dalam sikap doa, taruh angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan, taruh tangan kita di dada. Father, I pray, You are here, Lord. Father, I pray, temui kami dimanapun berada. Jesus mighty name. Temui setiap kami jika engkau berjalan di tengah-tengah kami, Yesus. We welcome You. This is the house of healing. Ini rumah di mana engkau menyembuhkan kami. Ini rumah di mana setiap kami ditemukan oleh Tuhan. Bapa, kami perlu engkau. Pray, Lord. Jesus mighty name. Jesus. Tidak ada beban yang sulit, Pak. Tidak ada persoalan yang terlalu sulit yang Dia tidak bisa tolong. Dia hanya mencari orang yang mau berkata, Tuhan, tolong aku, Tuhan, tolong aku, Yesus. Aku perlu engkau, Yesus. Temukan aku. Di antara banyaknya orang, temukan aku. Dan wanita pendarahan ini dia katakan, cry out. Dia berteriak. Dia tidak peduli murid-murid Yesus memarahi dia, tapi dia berteriak memanggil Yesus. Ada berapa di antara saudara yang kau berkata, Tuhan,
Kalau engkau menemui aku pada saat ini, aku perlu engkau. Aku perlu engkau. Mari angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Izinkan Yesus menemui Anda. Siapapun Anda, berapa lama Anda mengikut Tuhan, it doesn't matter. Dia hanya mencari orang yang haus, yang perlu akan Tuhan. Alkitab mencatat hanya orang yang sakit, yang perlu dokter, yang perlu tabib. Mungkin Anda tidak sakit secara fisik, tapi sometimes Anda buta, saya buta rohani. Mungkin orang-orang kadang tidak mengalami visi di depan. Ada di antara saudara Anda mengalami sakit secara jiwa, kepahitan yang berkelanjutan bertahun-tahun. Ada di antara saudara yang mengalami keuangan hancur, dan Anda berkata, Tuhan, aku nggak tahu besok pembayaran gimana, aku nggak tahu bagaimana hari esok. Tapi Engkau berkata, Yesus, hadir Engkau. Mari angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Panggil namanya, panggil namanya, Yesus. Yesus. Shandarata kaya ralabaya shikarata kaya ralabaya shanda. Kiara labaya shandarata kaya ralabaya shandarata. Kuasamu mengalir di tengah-tengah kami. Sembuhkan setiap kami. Kalau ada di antara kami yang mulai undur dari Tuhan, kecewa dengan Tuhan, Bapa temui setiap kami. Kalau ada di antara kami yang tawar hati, yang mengalami sepertinya mengikut Tuhan itu hanya sebuah keterpaksaan, tapi hari ini kamu berkata, Tuhan tolong aku perlu Engkau. Kamu berdoa demi nama Yesus, temui setiap kami. Temui setiap kami. Every one of us. Shanda rata kaya ralabaya shanda. Ada di antara saudara yang sakit secara fisik, boleh angkat tangan, kedua tangan saudara lebih tinggi di atas kepala. Engkau yang sakit secara fisik, Amba berdoa dimanapun setiap kami berada, kesembuhan sedang mengalir. Mujizat sedang terjadi, apapun nama penyakitnya, di dalam nama Yesus Kristus. Ya rabaya shika ratakaya ralabaya shanda ratakaya. Kiara labaya shanda ratakaya ralabaya shanda ratakaya ratakaya. Ada di antara saudara sedang bergumul untuk keluarga. Mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi saudara. Sedang bergumul untuk keluarga, apakah itu pekerjaan, apakah itu keuangan, apakah di antara saudara ada keluarga yang diambang penghancuran, apakah itu pengkhianatan, apakah itu masalah apapun, angkat tanganmu. Yesus mencari orang yang perlu. Yesus mencari orang yang perlu. Ada berapa di antara anak muda remaja, Anda bingung harus melakukan apa, dan Anda berkata, aku perlu Yesus. Ada berapa di antara Bapak Ibu secara keuangan Anda sangat kepepet, tapi Anda ingin menyekolahkan anak-anak Anda. Yesus ingin menolong saudara. Dia tidak pernah hanya datang menyelamatkan. He came to serve us. He came to love us. He came to draw us to His love. We give you praise. Tangan kami angkat ke surga. Amba berdoa di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu lebih tinggi. Ya rabaya shanda ratakaya ralabaya shanda ratakaya. Dari tempat ini kami berdoa, tangan Tuhan turun buat setiap kami. Satu demi satu, tidak ada yang terlewatkan. Dari anak bayi, anak kecil, remaja pemuda, dewasa muda, couples, orang tua, orang lanjut usia. Dari atas panggung ini sampai ke bagian belakang, sampai ke bagian soundman, sampai ke bagian siapapun yang menyaksikan acara ini, hamba berdoa in Jesus mighty name, let your power, biar kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi moves upon this place right now in Jesus mighty name. Kekuatan Allah mengalir, perjumpaan yang luar biasa dalam Kristus mengalir.
Mujizat terjadi, kebebasan dari surga terjadi, anugerah untuk mengampuni mengalir, jalan yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Pemulihan demi pemulihan terjadi saat ini juga, in Jesus mighty name. Double portion anointing upon you. Dia tidak pernah melupakan engkau, dia tidak pernah berjalan jauh darimu. Dia selalu ada ketika engkau berkata bahwa sepertinya Tuhan kadangkala jauh. Tapi hari ini kabar baik, dia tidak pernah melepaskan pegangannya dari hidupmu. Walk with him, walk with him, serve him more. Ama berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hari ini kami tahu tidak ada dari kami satupun yang tidak perlu Yesus. Suci boleh katakan amin. Tidak ada kami, dari setiap kami satupun yang tidak perlu Yesus. Semua kami perlu Yesus. Dan kami percaya kasih Tuhan sudah turun di tengah-tengah kami. Kesembuhan, pemulihan, hadirat Allah. Oh, the person is Jesus di dalam kehidupan kita. Demi nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.